Virgil hiel lah. Iso iki cooking oil kon kon jumuk nih galon wit anu kok the blue waterone the ini burnes burung loh teman-teman. Ada telurnya enggak ada telurnya. Aku tadi ngebersihin basement teman-teman, prepare buat ini loh musim semi, bersih-bersih. Wah, sisa dedaunan dari musim gugur kemarin masih banyak nih. Biasanya cuma tak blow gitu aja, ditiup-tiup. Ini pot-potnya buat nanam kembali teman-teman. Pelan-pelan mau aku taruh di sana. Taruh sini aja dulu teman-teman. Ya akarnya sampai kemana-mana telur. Di sini ada ember kecil-kecil ini juga. Oh, tak taruh di sini ternyata teman-teman. Tapi busuk weh. Ini anu gladiol, umbi gladiol. Harusnya tak taruh di basement tapi busuk lah, nggak bisa ditanam lagi, ditaruh di luar. Di sini aja buat jaga ini potatoes buat ngepek kentang. Aku mau ngelihat Pak White, apa yang Pak White dan anak-anak kerjakan di rumah yang satunya. Di mana tuh suaranya? Kita lihat Pak White di sana teman-teman. Sepertinya masang screen, jendela screen itu loh teman-teman. Tak kasih lihat di sana ya. Di mana tadi? Kayak melihat penampakan Pak Wahid di situ tadi. Oh, udah di sebelahnya rumah. Oh itu loh teman-teman. Sudah terpasang sepertinya. Seperti ini teman-teman, dipasangi screen. Musim panas saat pagi kalau sejuk biasanya saya buka jendelanya, biarkan hawa sejuk masuk ke rumah. Nanti kalau panas ditutup kembali jendelanya, dan ini bisa memproteksi dari nyamuk yang masuk ke dalam teman-teman ya. Pinter orang sini tuh mendesain rumah jendelanya dibuat seperti apa biar memproteksi dari nyamuk nggak masuk ke rumah. Seharusnya Indonesia juga seperti itu ya, didesain jendela itu harusnya double gini, ada screennya gini teman-teman. Tapi rumah di Indonesia itu meskipun kadang ada, meskipun jendelanya dikasih screen, labong apanya, banyak juga rumah yang nggak ada ceilingnya ya teman-teman, atau plafonnya. Itu juga memungkinkan nyamuk masih bisa masuk ke dalam meskipun tidak lewat jendela.
Sebrin sama Virgil di situ itu. Ini tenaganya capek dari pagi tadi tak suruh melakukan sesuatu. Gitu rek. Mau hujan itu mendungnya, ya Allah. Seperti itu. Aku tadi rencananya mau apa lur? Mau menaruh paring soil di tempat-tempat penyemaian, tapi kok mau hujan. Ya. Bunga kita. Ini mertua kalau masih ada gitu. Suka banget beliau. Ini bunga kesayangannya. Pada bermekaran. Tak jaga sebisa mungkin teman-teman. Hidrangea ini nggak wangi tapi cakep menurutku. Seperti ini teman-teman. Cheese. Cheese bareng. Ini kalau ini bunganya cakep banget teman-teman. Saya lupa apa namanya. Semacam sosor bebek. Cara hidupnya loh teman-teman. Atau cara kita menanamnya itu ditanam daunnya saja biasanya tumbuh. Bunganya cakep banget warnanya. Saya nanam 3. Alhamdulillah berbunga semua. Ayo. Thank you, bro. Boy, seriously, both of you. Virgil, seriously. Ayolah. Keep one. Stabilizer kayak kau kono reo jomplang re jenjut jomplang. Oh, stabilizer iso. Virgil here lah. Kene lo. Kayak change pants, Brin. Long pants, getting cold. Ganti celana. It's cold. Gonna get sick. Very good. Good job. I'm done. Now help mommy bring the yellow water. What is that? Blue water close to the mommy's fridge in the west side of mommy's fridge. Bring here in the gallon. Just bring it here for mama. Thank you. Iso iki cooking oil kon kon jumuk nih galon wit anu kok
blue water on the gallon as a blue biru water in the west side. Bring this inside. Ikaw mlebu kau mlebu. Bisa konjum air buat watering ini loh teman-teman. Nah kok malah dijumuk nih lungok lentek. Kene. Hei ya. Yo, salah ngambilin ini loh teman-teman tadi. Nah kok diambilin minyak cooking oil. Iran. Suara sapinya tetanggaku teman-teman. Saya mau menyemai apa kira? Tomat, terong, dan apalagi yo ada di sini teman-teman. Cabai. Iki ngopo iki sikil kok loro iki. Cabenya nanti macam-macam, lumayan banget loh teman-teman. Selama musim dingin ini saya itu nggak pernah beli cabai. Alhamdulillah cukup. Itu tidak serta-merta kalau saya sendiri terus saya nggak mau ngapa-ngapain, shopping saja, belanja saja. Saya itu sekarang di umur yang segini ini saya sudah apa ya teman-teman, tidak se-excited waktu saya masih muda dulu ya. Kalau saya masih muda itu apapun untuk saya sendiri tak beli wis, karena saya juga kerja teman-teman. Jadi kalau saya dapat gaji gitu ya tak manjakan diri saya sendiri, sebagian juga saya bantu-bantu orang tua gitu ya. Tapi selebihnya tak manjakan diri saya sendiri. Dan menurutku masa itu sudah cukup gitu. Sekarang sudah lebih tua seperti ini, udah beda lagi pemikirannya teman-teman. Saya nggak tahu kalau bagi kalian dengan seumuran saya 40 ke 50 seperti ini, apakah sama pemikirannya seperti saya. Sekarang yang bikin saya happy ya seperti ini teman-teman, dolanan lemah. Jadi petani dolanan lemah, mainan tanah, dan bisa cukup untuk anak-anak, untuk membayar listrik, membayar apapun itu kebutuhan rumah gitu. Udah alhamdulillah bersyukur banget teman-teman. Dan aktivitas berkebun seperti ini bagi saya yang penyuka tanaman merupakan barangkali tempat untuk menghibur diri juga, daripada plunga-plungu nggak ngapa-ngapain. Karena sekarang itu saya juga nggak menyukai apa ya teman-teman, dari dulu, bukannya sekarang saja, saya itu nggak pernah menyukai yang glamor-glamor gitu teman-teman, kehidupan yang mewah-mewah, bermewah-mewah atau gimana. Dari dulu saya itu nggak pernah menyukai, meskipun ada kalanya sepertinya saya mampu kalau diusahakan ya, tapi nggak tahu. Bukan tipe saya saja teman-teman. Dan meskipun suami bisa mencukupi, bukan berarti kita harus males-malesan juga sih menurutku. Justru kalau suami bisa mencukupi terus kita cuman diem saja, itu kita sendiri itu malu teman-teman. Kalau saya ya sebagai istri itu di rumah, kalau suami bisa berkontribusi, seharusnya seorang istri dengan upayanya sebagai ibu rumah tangga juga bisa menghasilkan gitu loh. Ya dengan berkebun seperti ini, swasembada pangan itu kan juga bisa menghasilkan dari dalam ya teman-teman. Kalaupun nggak bisa membawa income masuk, kan bisa mengirit, menghemat untuk ya itu tadi, misalnya pengen cabai karena kita sudah menanam, jadi nggak usah beli cabai lagi gitu ya. Ini Zebrin kayaknya tadi minum obat koplo lah, cuman ketawa aja. Ayo take a goofy pills. You look down the camera. Look. Ya, 1, 2, 3, 6, 6, 6, 6 kali 3 berapa, Brin? 6 times 3, piro, Brin? Piro, 6 times 3. 6 times 3, 18.
Okay. One right. Tomato, Roma tomatoes. Kowe mangke mangan pil koplo napa gitu so guyu ae kuwi. Heeh. Tomato, you can write down smaller lah. Here lah. Yeah, sit down here. I want to be under here. Cannot because you have to write down tomato. Ya, akan menanam tomat teman-teman. Tuh. Di tempat kita green ini ada mapsnya green di Iowa, berarti startnya di bulan Mei sampai Juni. Let me spell it. Ya Allah, tomato kok iso kelas 4 kok iso. Don't be on nah. Okay. Yeah, Why is this so small? all of them no. Lumayan banget teman-teman kalau kita melakukan pembibitan sendiri seperti ini. Karena di toko itu mahal, sekarang itu beli tanaman yang sudah kecil itu, sudah siap tanam itu segini, isi 4. Ini kan ada 4 ya teman-teman ya. Isi 4 gitu sekarang hampir $3. Nggak tahu tahun ini kalau malah lebih dari $3. Jadi mending beli seperti ini saja teman-teman. Kita melakukan penyemaian sendiri dan nanti kita taruh di kebun saat temperatur sudah stabil panasnya. Ini tomat rumah yang kita tanam ini, kita semai. Enak banget ditemani oleh suara burung-burung yang chirping. Itu tadi kok kasih makanan, makanya burungnya mau hinggap di sini, Din. Tapi karena ada kita, nggak berani muncul burungnya. Did you save the money from Uncle Tim yesterday? In your wallet? Where Virgil save it? I don't know. Hey, Mommy. Okay, you eat one by one. You put in one by one. Wow, like that. What is that? My hands hurt. Ini karena ngising apa bos? Ono berak. Mommy, my hands hurt. Here. What the heck is that? Lah kowe iki sing ora perlu ya kok tulis ya kan ra. Kentang. Ya, eggplant. Eggplant. Jadi nggak keliru teman-teman kalau saya kasih label seperti ini ya. Tahu tanaman yang saya tanam itu apa gitu. Nanti mau anu nih. Apa? Oke. Eggplant. No, because you write down a lot. That's why my arms. Teman-teman, aku akan campurkan nanti. Hoi. Sekarang PDW podo anak. Stop. Look, Libra. Stop. No, it isn't. That's just stain. That's just wood. Nah kok sentek ini? Isinya nggak seberapa ternyata teman-teman. Crayon. Do you know crayon? Isinya cuman berapa biji gitu. Big Thai hybrid. Kalau ini pepper hut
apa cyan long sleeve ini juga. Hey, get down. Ini kayak cabai rawit teman-teman. Hui, tutuk isi tok-sitok enggak. Virgil, Go help Daddy. Bro, I'm already done with doing that. Go. I'm already done. Stop, Virgil. Stop. Virgil, you know help daddy, man. No, I'm finished with it. Okay. Virgil. Ini kale teman-teman, aku nanam kale juga. Try it if No, good. but this is outside, so it's not the basement. So I make this new place up. Yeah. That's how it goes. Sini wong elek dolanan kok tarung emang urung ya. Hui, hui, hui. And that one is injured, then what of you tap. A few moments later. It's your right hand. What happened? Don't do that lah. Be nice with the food. Why like that? Yeah, I look fine. All family has their own farm. Saya akan cek apakah sweet potato ataupun ubi jalar kita sudah tumbuh ya teman-teman. Ini yang kita tanam, saya nggak tahu hari apa ya kemarin ya, semingguan yang lalu kalau nggak salah ya. Wow, sudah banyak yang tumbuh teman-teman tuh, seperti ini ya. Alhamdulillah sudah banyak yang tumbuh, beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Nah teman-teman, seperti ini cara menanam atau penyemaian ubi jalar di Amerika Utara, di Iowa, ala-ala saya. Ini ilmu dari mertua teman-teman, dari mama mertua. Kita yang beruntung, kalian yang beruntung yang tinggal di negara tropis barangkali belum begitu tahu teknik atau trik cara penyemaian pembibitan ubi jalar seperti yang kita lakukan di Amerika Utara sini ya teman-teman. Biasanya kalau di Indonesia kita bisa langsung memuklek batangnya saja dan kita tancapkan di tanah, karena kita bisa menanam terus-menerus di Indonesia. Kalau di sini kita memanen ubi jalarnya bulan Oktober, menanam lagi di bulan Mei nanti, pertengahan Mei. Jadinya ya harus memakai trik tertentu teman-teman. Salah satunya yang cara seperti yang saya lakukan seperti ini. Bibit ubi jalar kalau kita membeli di pasar mahal teman-teman. Satunya ini, satu tanaman kecil seperti ini sekitar $4.90 ataupun $5, bahkan ada yang lebih dari itu ya. Seperti yang pernah saya beli bibit ubi jalar yang ungu itu satunya $10 loh teman-teman. Satu tanaman seperti ini $10. Jadi mending kita membibit sendiri ya. Nah, seperti ini teman-teman. Alhamdulillah, kita tunggu saja biar maksimal dulu ya, sambil menunggu temperatur outside, temperatur di luar biar lebih kondusif, lebih bersahabat teman-teman.